Halo guys, sebelum kalian marah, saya minta maaf dulu karena kali ini saya mau membahas video botak, tapi saya tidak botak lagi. Ya, memang di Soe sekarang di tempat saya sangat dingin dan rasanya kalau botak itu dinginnya menusuk sampai ke tulang-tulang. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu video yang menurut saya cukup banyak ditanya dalam pertanyaan yang muncul di video saya yang ini, yang mana video itu cukup banyak yang nonton dan cukup banyak yang bertanya tentang kenapa sih rambut mereka bisa rusak. Saya sedang mempersiapkan sebuah video tentang mengapa atau kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa merusak rambut. Jadi kali ini saya akan membuat dulu satu kebiasaan berkaitan dengan diet atau pola makan. Makanan-makanan apa atau kebiasaan makan seperti apa yang bisa membuat seseorang mengalami kerusakan rambut yang berujung kepada rambut rontok dan kemudian rambutnya sampai botak. Ya, nonton sampai habis supaya kalian tidak mengalami botak, kecuali kalau memang sengaja mau botak. Hal pertama yang berkaitan dengan pola makan yang bisa menyebabkan kerusakan rambut adalah satu kebiasaan diet yang terlalu ketat. Dan ini artinya kita menolak memakan satu jenis makanan tertentu secara begitu ketat. Dan biasanya ini dapat ditemukan pada kaum vegetarian atau vegan. Karena rambut membutuhkan dua zat yang penting, yaitu zat besi atau Fe dan kemudian zinc. Dan kedua zat ini itu lebih banyak pada bahan makanan hewani daripada pada bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga biasanya pada kaum-kaum vegetarian atau vegan itu mereka punya risiko yang tinggi untuk kekurangan kedua zat ini, sehingga rambut mereka bisa rusak dan kemudian mengalami kerontokan dan bisa berakibat kepada kebotakan pada usia dini. Dari penelitian itu dikatakan bahwa orang-orang kelompok vegetarian itu membutuhkan total asupan zat besi itu sampai dengan 1,8 kali lebih dibandingkan dengan orang normal. Jadi bukan tidak boleh, tapi kalau kalian adalah orang-orang vegetarian atau orang vegan, hati-hati dan waspada jangan sampai kekurangan dua zat ini. Yang kedua adalah simple sugar diet. Simple sugar itu maksudnya kadar gulanya tinggi dan cepat diserap oleh tubuh. Nah, ini biasanya ditemukan pada kue, kemudian nasi, kemudian permen atau pasta dan lain-lain. Pokoknya kalau kebanyakan makan makanan-makanan tipe simple sugar ini, maka ini akan meningkatkan produksi sebum atau produksi minyak di rambut kita. Nah, memang rambut itu pada keadaan normalnya harus ada sedikit minyak untuk menjaga kelembapannya. Tetapi kalau produksinya menjadi berlimpah atau berlebihan, maka minyak ini akan menjadi sarang bagi bakteri sehingga meningkatkan risiko infeksi. Kalau terjadi infeksi pada rambut, maka bisa terjadi kerontokan sampai kebotakan. Nah, selain yang tinggi gula, ternyata makanan-makanan yang tinggi minyak juga bisa merusak rambut. Ya, tentu saja kalau gula saja bisa meningkatkan produksi sebum, minyak juga bisa membuat rambut lebih berminyak. Nah, nanti juga makanan yang tinggi minyak ini bisa membuat folikel-folikel rambut itu rusak sehingga rambut menjadi lebih gampang rontok. Nah, di sisi lain juga makanan-makanan yang tinggi lemak ini, lemak itu nanti akan menjadi bahan baku dalam pembentukan hormon testosteron. Sehingga ketika seseorang mengkonsumsi makanan berlemak dalam jumlah yang tinggi secara sering, maka hormon testosteronnya akan meningkat, terutama hormon dihidrotestosteron. Nah, ini adalah hormon yang memicu kebotakan pada usia lanjut. Jadi kalau dia belum usia lanjut tapi hormon ini meningkat karena banyaknya makanan lemak, maka di usia dini dia bisa mengalami kebotakan yang berpotensi menjadi botak permanen. Nah, berikutnya adalah zat merkuri. Ya, keren sekali namanya. Merkuri itu raksa. Ya, kita mungkin berpikir, wah, memangnya siapa yang memakan raksa? Ya, raksa yang di termometer itu siapa yang memakan? Tapi ternyata ada makanan-makanan yang kita makan selama ini yang mungkin tanpa kita sadari ternyata kandungan raksanya tinggi. Makanan-makanan apa sebenarnya yang memiliki kandungan raksa yang sangat tinggi? Ya, ternyata yang tinggi itu adalah sushi, kemudian makrel atau ikan sardin, tuna, dan juga swordfish. Jadi sebenarnya berarti seafood ini memang memiliki kadar merkuri atau kadar raksa yang tinggi. Nah, raksa ini adalah musuh dari rambut, sehingga kalau kadarnya terlalu tinggi menjadi kerusakan rambut. Jadi kalau teman-teman sudah mulai rambut rontok dan memang sering mengkonsumsi sushi atau sering mengkonsumsi sardin atau makrel, hati-hati karena ini bisa memicu kebotakan. Selain ikan, ternyata telur juga bisa memicu kebotakan rambut. Tetapi untuk telur yang sering memicu itu putih telur yang mentah. Karena dia mengandung satu zat yang bernamanya avidin. Nah, avidin ini
dia adalah musuh atau bukan musuh ya. Avidin ini adalah teman dari biotin. Nah, biotin itu zat yang dibutuhkan untuk pembentukan rambut, satu protein yang sangat penting dalam pembentukan rambut. Nah, avidin ini karena dia berteman dengan biotin, maka ketika avidin ini jumlahnya banyak, dia akan bergandengan dengan biotin sehingga biotin yang harusnya membentuk rambut, pertumbuhan rambut, dia berikatan dengan avidin. Jadi biotinnya tidak jadi membentuk rambut sehingga rambutnya menjadi rusak, rambutnya menjadi rontok. Jadi kalau mau menaikkan massa otot atau mau ikut bodybuilding, mungkin bisa pilih cara yang lain. Nah, satu zat terakhir yang bisa dan sering sekali menyebabkan kerusakan pada rambut adalah selenium. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru mendengar zat ini, tetapi biasanya orang-orang yang cemas terhadap kerontokan rambut justru pernah mendengar selenium ini. Karena selenium ini sebenarnya adalah satu zat aktif yang berperan dalam pertumbuhan rambut, sehingga pada produk-produk yang berfungsi untuk menumbuhkan rambut atau produk-produk kesehatan rambut yang ada di pasaran hampir pasti selalu ada seleniumnya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mencari-cari tahu tentang kebotakan atau kerontokan rambut pernah mendengar selenium ini. Tetapi ternyata penelitian menunjukkan bahwa selenium ini yang sebenarnya penting buat pertumbuhan rambut justru ketika dipakai berlebihan merusak rambut. Jadi kadang-kadang ada orang yang rambutnya sehat, kemudian dia beli selenium dari produk-produk yang mengandung selenium dan dipakai, justru itu menyebabkan kerusakan rambut. Ya, kembali lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu kalau dari produk luar. Tapi ada makanan-makanan yang mengandung selenium. Lalu apa sih makanan-makanan yang mengandung selenium yang jumlahnya tinggi? Nah, saya akan menunjukkan 3 yang paling tinggi. Yang nomor 3 itu seafood seperti tadi, sarden, kemudian tiram, kepiting. Yang nomor 2 itu tuna ekor kuning, atau mungkin kalau di tempat saya disebut belang kuning. Lalu yang paling tinggi itu adalah kacang Brasil. Nah, kacang Brasil itu ya seperti ini gambarnya. Nah, ini memang makanan yang sampai sekarang dianggap paling tinggi mengandung seleniumnya. Kalau dalam takaran yang sama, kacang ini sama-sama porsinya dengan ikan, maka kandungannya itu 20 kali lipat dari ikan tuna ekor kuning yang nomor 2 tadi, atau setara dengan 60 kali lipat dari kandungan selenium pada daging sapi. Jadi ini makanan ini memang kalau kita kebanyakan makan selenium, kebanyakan makan kacang, bisa menyebabkan rambut kita menjadi rontok. Nah, kerusakan rambut atau kerontokan rambut karena selenium ini biasanya dimulai dari belakang kepala, seperti gambar ini. Jadi mulanya botak di belakang, kemudian lama-lama akan merambat keluar. Tanda awal kalau kita sudah kebanyakan makan selenium ini akan ditandai dengan nafas yang berbau tidak sedap, kadang-kadang orang bilang seperti bau bawang putih. Kemudian rasa mual atau di lidah kita itu rasanya seperti ada rasa logam. Ya tahulah rasa logam itu seperti itu. Kadang-kadang kalau berat bisa sampai diare, bahkan sampai lemas, ya. Jadi itulah dia teman-teman, kebiasaan-kebiasaan makanan atau zat-zat makanan yang bisa merusak rambut, bahkan menyebabkan kebotakan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang terbiasa makan ini, bisa mulai mengurangi kalau rambutnya belum rontok ya, kecuali sengaja mau dibotakan. Mungkin bisa mengganti dengan makanan-makanan yang lain ya. Nah, video kita sampai di sini, salam sehat, dan kita berikutnya akan membahas kebiasaan-kebiasaan lain selain dari makanan yang menyebabkan kebotakan. Dr. Raffi di sini, salam sehat.